Selamat pagi pemirsa, Puvedia kembali hadir menemani hari Anda. Kami akan memberikan informasi yang akan menemani pagi hari Anda. Bersama saya, Marsha Rigita Avanti, inilah berita selengkapnya. Pada edisi kali ini, kita akan fokus pada Sustainable Development Goals atau SDGs dengan sorotan khusus pada penanggulangan stunting. Bagaimana langkah konkret untuk memastikan anak-anak memiliki masa depan yang cerah dan tumbuh sehat. Inilah berita selengkapnya. Stunting bukan hanya statistik, tapi juga kisah hidup anak-anak yang berjuang dengan dampaknya. Faktor-faktor seperti gizi buruk, sanitasi, dan aksesibilitas layanan kesehatan menjadi poin fokus dalam upaya untuk mengatasi masalah ini. Melalui wawancara dengan para ahli kesehatan dan pihak berwenang setempat, kita akan menjelajah bagaimana komunitas di Kota Bogor bersatu untuk menghadapi stunting. Pemirsa Puvedia, stunting bukanlah masalah gangguan kesehatan pada anak, melainkan juga masalah kesejahteraan pada masyarakat secara keseluruhan. Saya Muhammad Rafiasa akan bertemu para narasumber di wilayah Kota Bogor untuk mengetahui kondisi stunting di wilayah Kota Bogor. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rafiasa dari IPB University. Boleh Ibu untuk memperkenalkan? Oke, nama saya Nindya Ratna Hapsari, saya ahli gizi dari Puskesmas Bogor Utara. Saya mulai langsung. Boleh, mangga. Pertanyaan pertama, bagaimana keadaan stunting di daerah atau puskesmas? Jadi di Bogor Utara sendiri memiliki keadaan stunting yang masih di bawah standar yang telah ditetapkan. Jadi untuk anak stunting, Indonesia sendiri kan punya target harus mencapai tidak boleh ada anak stunting di bawah 14%. Itu yang diinginkan oleh Indonesia. Tapi di Kota Bogor sendiri untuk tahun 2023 tidak boleh ada anak stunting di atas 10%. Jadi harus di bawah 10% dari jumlah anak balita yang ada. Tapi di Puskesmas Bogor Utara sendiri kita tidak sampai 10%. Di Puskesmas Bogor Utara sendiri data terbaru pada bulan sampai dengan bulan ini data stunting di Bogor Utara jadi Bogor Utara itu kan membawa 3 kelurahan, ada Cibulu, Cimakpar, sama Tanah Baru. Itu totalnya ada 138 anak dari 3 kelurahan. Jadi angkanya masih di bawah 10%. Kalau dipersenkan tidak sampai 3%. Pertanyaan selanjutnya, apa saja faktor-faktor penyebab stunting pada anak di daerah? Jadi sebenarnya kalau di perkotaan memang karakteristik penyebab anak stunting itu biasanya per kelurahan beda-beda. Tapi yang paling terbesar itu biasanya karena pola asuh. Jadi maksudnya bagaimana ketika anak itu sudah mulai makan, bagaimana ibunya menerapkan makanan yang baik dan benar. Harusnya kan mereka mengikuti MPASI, makanan pendamping ASI. Dari usia 6 bulan aja sampai usia 2 tahun. Akan tetapi ketika mereka tidak mengenalkan makanan gizi seimbang dari pertama atau ya udahlah gampang aja anak sukanya nasi sama mie. Ya udah akhirnya anak jadi pendek karena kurang protein. Jadi pola asuh itu kan panjang. Nggak hanya bagaimana cara membesar anak, tapi bagaimana cara pemberian makan. Jadi pola asuh dalam rangka pemberian MPASI yang salah ketika dari 6 bulan itu biasanya akan berakibat anak tersebut jadi kurang protein sehingga itu stunting. Nah, selain dia pola asuh pemberian makanan pendamping ASI yang tidak sesuai dengan kaidah gizi seimbang, bisa juga karena ibunya itu waktu dari hamil sudah kekurangan energi kronis atau anemia. Jadi ibunya sendiri udah kurang gizi waktu sebelum nikah, terus dia hamil. Nah, tapi biasanya ketika biasanya ibu yang kecil akan melahirkan anak yang kecil. Terkadang ada beberapa ibu yang kecil melahirkan anaknya normal nih, biasa aja. Tapi kan ibunya kecil karena dia nggak biasa makan banyak dong, bener nggak? Ya udah biasa makan yang secukupnya bagi dia aja, tapi kan itu kurang karena makanya dia berat badan kecil. Akhirnya apa? Kebiasaan makan ibunya yang tidak baik, tidak sesuai dengan gizi seimbang. Akhirnya kan diterapin makanan sama ke bayinya ketika usia berapa? Ketika bayinya baru pertama kali makan kan, ketika bayinya usia pertama kali 6 bulan, akhirnya makanya walaupun ibunya kecil itu anak yang lahir nggak kecil, bayinya normal, tapi ketika dia udah mulai menerapkan pola pemberian makan, mulai tuh ngikutin zaman dia dulu. Salah kan? Akhirnya anaknya kecil.
Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga yang pasti lingkungan sama ekonomi lah. Iya benar. Udah pintar, tapi kalau nggak punya uang buat beli protein gimana? Udah pintar, udah tahu, tapi ternyata lingkungannya dia tinggal di tempat yang kumuh, sebelahnya banyak dia nggak bisa punya speed tank, jadi buang air besarnya ke kali, jadi menimbulkan kesehatan lingkungan tidak baik, ujung-ujungnya penyakit infeksi, anak kan kecil-kecil juga. Jadi kira-kira yang paling gampang penyebabnya sih 3 itu. Apa saja hambatan tumbuh kembang anak akibat stunting? Anak yang stunting itu akan berakibat berat tinggi badannya tumbuh tidak sesuai dengan usianya. Jadi kalau kita lihat dia lebih pendek daripada anak seusianya. Hambatan kedepannya adalah anak tersebut akan menderita penyakit degeneratif sama kecerdasan IQ-nya tidak sama dengan teman-teman seusianya, jadi dia lebih rendah. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi hambatannya penyakit degeneratif? Karena kan anak tersebut apa? Pendek kan? Iya. Jadi otomatis ketika dia makan banyak, yang berkembang adalah berat badannya. Jadi ketika nanti dia nggak seimbang, dia bisa kena penyakit obesitas sentral. Kedepannya kalau udah dewasanya menyebabkan gampang terkena penyakit DM, gampang terkena penyakit jantung, gampang terkena penyakit hipertensi. Gitu. Karena kan dia tumbuhnya ke samping kan, untuk depannya ya. Tapi kalau yang paling relatif lebih cepat selain itu kecerdasan otaknya yang tidak sama dengan teman-temannya, karena kan otak itu juga membutuhkan zat gizi untuk supaya dia bisa berkembang seperti anak-anak biasa, sedangkan zat gizi dia kurang sehingga ya mungkin IQ-nya tidak sama-sama teman-temannya kayak gitu. Ya, perkenalkan nama saya Tiara Hairani, saya sebagai Kasih Kemas di Kelurahan Babakan. Apa strategi yang disiapkan oleh kelurahan ini untuk pencegahan stunting? Kita dari kelurahan semua bersama-sama dengan Kadar Posyandu, setiap ada penimbangan, kan masing-masing posyandu berbeda ya jadwalnya, tapi setiap bulan kita selalu ada penimbangan untuk mengecek perkembangan dari anak-anak, dan kita edukasi pendampingan bersama bidan juga dari Puskesmas Sempur untuk selalu mengingatkan warga pentingnya untuk menzerokan stunting, mengentaskan stunting supaya anak-anak juga tumbuh kembangnya bagus, sehat dan baik. Baik. Ibu, pertanyaan saya, faktor-faktor untuk mencegah stunting. Faktor-faktor untuk mencegah stunting. Pertama, kita tidak hanya melihat dari makanan ya. Pola asuh, pola menu makan, lalu kondisi rumah dan juga keterlibatan keluarga itu penting. Jadi nggak cuman dari makanannya aja, misalkan anaknya banyak makan yang bagus-bagus atau bergizi gitu, itu nggak cuman itu, tapi juga dilihat dari kondisi rumah atau dilihat dari dia bergerak aktif atau enggak gitu kan. Nah, terus orang tuanya dia perokok atau tidak, nah, itu juga berpengaruh ya, karena kan ketika anak terpapar asap rokok dia bisa menjadi TBC, bisa menjadi asma, itu jadi mengganggu juga ke pertumbuhan. Iya. Ketika Pak Presiden pun menggalakkan untuk tidak stunting dengan berbagai bantuan dan arahan kebijakan Pak Presiden berbentuk dengan Perpres ataupun melalui dengan Kemenkes, maka kita pun ketika ada bantuan yang datang, kita sambil memberikan informasi nih, edukasi ke warga, nggak selalu ini ya gitu kan. Kalau misalkan bantuannya berupa telur atau ayam yang melalui kantor pos, tapi makanan yang lain pun bisa, baik itu ikan gitu kan, ayam. Susu itu sebetulnya bukan menjadi suplai utama ya, karena kan kalau anak kebanyakan susu juga malah jadinya gendut. Ya kan, ada yang susu tuh bukan jadi tinggi gitu, tapi malah gendut gitu kan, karena kan dia mengandung gula yang tinggi juga ya. Nah, jadi kalau misalkan warga disampaikan bantuan, kita juga sambil bicara dikit-dikit lah gitu, sambil edukasi ke warga bahwa stunting itu nggak selalu tentang telur dan ini gitu kan, tapi semua makanan yang bergizi, yang berprotein tinggi itu baik untuk anak.
Kalau pengedukasiannya itu kelurahan itu turun langsung atau warganya yang diundang? Biasanya kita pas lagi penimbangan tuh, yang jadwalnya kan rutin tuh setiap Iya, setiap bulan. bulan. Sambil kita lihat si anaknya setiap bulan dia tumbuhnya baik nggak nih, tingginya jadi naik nggak gitu kan. Nah kita sambil kasih edukasi gitu. Saya memperkenalkan diri, saya Yanti Rusliawati, kebetulan bertugas di Kelurahan Pabaton sebagai sekretaris kelurahan. Selanjutnya, bagaimana tingkat partisipasi orang tua dalam program-program kesehatan anak, khususnya yang terkait dengan pencegahan stunting di Kelurahan Pabaton? Untuk peran orang tua dalam mencegah stunting ini sangat penting ya, diperlukan dimulai dari perawatan yang baik, pemberian gizi yang tepat, pengetahuan orang tua yang cukup tentang tumbuh kembang anak, serta memastikan gizi dan asupan nutrisi itu yang cukup sehingga balita dapat bertumbuh kembang dengan baik. Oh, baik. Sangat penting sekali peran orang tua. Dan selanjutnya, apa saja sih kendala atau tantangan yang dihadapi Kelurahan Pabaton dalam melaksanakan program-program untuk mengurangi prevalensi stunting? Kendala yang dihadapi Kelurahan Pabaton dalam menuntaskan stunting itu kecil ya, tidak cukup membuat suatu kendala karena di Kelurahan Pabaton ini dibantu oleh masyarakat yang partisipasinya cukup tinggi dalam menunjang program pemerintah. Adapun untuk program mengatasi stunting ini ada PMT. Apa itu PMT? PMT itu pemberian makanan tambahan kepada balita yang dilakukan di posyandu tiap bulannya. Nah, di situ terus ada lagi program Penting Lur. Penting Lur adalah pemerintah Kota Bogor peduli stunting dengan telur dan susu. Jadi itu diberikan 7 hari sekali atau 1 minggu sekali kepada balita stunting dan KRS, keluarga rawan stunting. Jadi kita selain mengentaskan stunting, kita juga mencegah agar keluarga itu tidak masuk dalam kategori stunting. Nah, selain itu belum lama ini kita juga ada kegiatan dahsyat dapur sehat atasi stunting. Di situ kita memberikan makanan sehat kepada balita dan KRS tersebut, 4 sehat 5 sempurna. Jadi gizinya dicukupi dengan 4 sehat dan ditambah dengan susu dan buah itu. Jadi untuk kendalanya tidak terlalu berpotensi besar karena partisipasi dari masyarakat yang menunjang program pemerintah. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Marsyari Kitavanti pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan, dan sampai jumpa.